Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Iin Solihin, pemimpin redaksi Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Gebrakan Sang Pemimpin. Gebrakan Sang Pemimpin merupakan satu di antara program nasional Tribun News yang kami launching beberapa waktu lalu untuk menghadirkan para kepala daerah terpilih yang nantinya akan memimpin wilayah kerja mereka di daerah masing-masing untuk masa jabatan 5 tahun ke depan, atau tepatnya di 2025 ini ke 2029 mendatang. 2030 Bang ya? Ya. Nah, sudah hadir sebagai, saya bilang tadi, korban pertama di program Gebrakan Sang Pemimpin. Beliau adalah Bupati Kabupaten Langkat, Bang Syah Afandin atau Bang Ondim, yang akrab dipanggil atau disapa masyarakat Sumatera Utara. Bang Ondim, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehatin. Alhamdulillah Bang ya. Ya. Ini pertemuan kesekian kali bersama Bang Ondim. Bang Ondim ini gagah, sehat, kuat kayaknya. Sebentar lagi Bang Ondim ini juga akan dilatih secara militer oleh Presiden Prabowo. Di Magelang ya Bang ya? Magelang. Di Magelang. Nah, dalam beberapa menit ke depan Tribuner, saya akan berbincang dengan Bang Ondim dalam konteks Gebrakan Sang Pemimpin. Apa yang kemudian akan beliau lakukan untuk Kabupaten Langkat, untuk masyarakat di Kabupaten Langkat. Ada sekitar 1 juta lebih penduduk di Kabupaten Langkat. Dengan janji-janji manis yang sudah Bang Ondim sampaikan di masa kampanye kemarin, kita akan tagih nanti dan kita akan awasi bersama Tribuners. Dan program apa saja prioritas yang akan dilakukan oleh Bang Ondim di masa kepemimpinan 5 tahun ke depan nantinya. Bang Ondim, Siap. baju sudah ukur, sudah siap? Udah siap. Alhamdulillah udah selesaiin. Alhamdulillah Bang ya. Berarti dalam beberapa hari ini mesti terbang ke Jakarta Bang, karena kalau saya lihat sudah ada jadwal tuh dari Kemendagri. Iya, sudah ada, insya Allah. Kita nanti kumpul di sana, mulai mengikuti cek kesehatan dan lain sebagainya, sampai nanti ke pelantikan di tanggal 20. Tanggal 20. Nah, yang unik Tribuners, di pelantikan kepala daerah di periode ini, Presiden Prabowo akan mengumpulkan lebih dari 500 kepala daerah. Mulai tingkat gubernur, kota hingga kabupaten. Nantinya akan dilantik di Istana Negara nanti. Ya, rencananya. Dan Bang Ondim adalah satu di antara kepala daerah yang akan menjadi saksi pelantikan secara nasional ini. Gitu Bang ya. Rasanya baru tahun ini Bang ya? Iya, udah sepanjang sejarah baru ini. Baru ini ya Bang ya? Dan ini kita punya kebanggaan sendiri, walaupun kita hanya menjadi kepala daerah di satu kabupaten bagian dari sekian banyak daerah, tapi alhamdulillah kita bisa dilantik di Istana Negara dan oleh presiden. Itu. Kalau prestisnya di situ. Dulunya gubernur dilantik presiden. Iya, gubernur. Baliklah gubernur. Iya. Terus melantik bupati wali kota atas nama Mendagri. Iya. Nah, ini hari memang ini nunggu Bang Ondim jadi bupati. Sepertinya iya. Jadi Tribuners, Bang Ondim ini juga punya sejarah menarik di 5 tahun belakang. Bang Ondim ini kemarin di 2019 Bang ya? Iya. 2019 itu mencalonkan sebagai wakil bupati. Berpasangan dengan Pak Terbit Rencana. Parangin-Angin. Setelah 3 tahun, ya Pak Terbit Rencana mengalami musibah lah kita sampaikan. Saya jadi PLT Bupati. Nah, saya anekdotkannya sebagai pelatihan bupati. Gitu. Jadi dari wakil bupati, terus PLT. Pelaksana tugas. Ya. Apa tadi Bang? Pelatihan bupati. Latihan dulu jadi 2 tahun latihan itu, alhamdulillah dipercaya masyarakat. Bisa dipercaya, alhamdulillah. Dan kali ini akan dilantik menjadi bupati Kabupaten Langkat. Secara definitif. Rasa-rasanya Tribuners, 5 tahun pengalaman kemarin, 3 tahun wakil bupati, kemudian 2 tahun PLT, tentu masyarakat merasakan Bang, ada program yang Abang buat sehingga kemudian masyarakat kembali percaya. Iya, untuk kemudian memutuskan kayaknya Bang Ondim lagi deh. Iya. Memang di Pilkada Langkat kemarin ada 2 pasangan Bang ya. Ada 2 pasangan yang maju. Bang Ondim ini pasangan nomor 1 kalau tidak salah Bang ya. Iya, saya nomor 1. Dan kemudian meraih suara terbanyak 216.000 kalau saya tidak salah. Ya, bersama wakil bupati, beliau hari ini Tiorita Subakti. Ya. Orang Karo itu ya Bang? Karo. Jadi abang yang Melayu. Posisi Langkat Hulu.
Jadi kalau Langkat itu kan kita ada tiga bagian ya, ada Teluk Aru, Langkat Ilir, dan Langkat Hulu. Biasanya Langkat Hulu itu punya power sendiri, artinya punya power dalam arti culture masyarakatnya. Oh, Di adat sana. budayanya Iya. tersendiri. Nah, jadi kebanyakan dari kita itu biasanya mengcombine kepala daerah itu dari Langkat Hilir dan Teluk Aru itu biasanya bergabung bersama dengan yang dari Langkat Hulu. Itu strategi politisnya. Oke. Tapi rasanya juga Langkat mewakili Indonesia, Bang ya. Dari pasangan Abang sendiri kan Iya. sudah ada multi etnik di situ yang Etnis, kemudian iya, betul. Cukup banyak di sana. Ya, artinya heterogen kita di sana, Bang, ya. Heterogen di sana. Dan alhamdulillah bisa berjalan ini adem-adem aja. Baik. Tribuners, tadi seperti yang pembukaan saya tadi, tentu ada banyak janji manis yang disampaikan Ya, Bang Ondim dan wakilnya saat masa kampanye. Sebagai pengikat bagi kita semua, termasuk Tribuners, Tribun Medan mengangkat gebrakan sang pemimpin ini sebagai pengingat, Bang. Iya, benar. Bagi para kepala daerah, khususnya Bang Ondim, Iya. akan janji-janji yang Abang sudah sampaikan kemarin iya. kepada masyarakat. Paling tidak, saya mengingat ada beberapa program prioritas yang sangat, yang ya. sempat Abang sampaikan di masa kampanye. Ada program kesehatan. Iya. Di dalamnya itu Abang pernah berjanji bahwa masyarakat Langkat nantinya berobat gratis Lewat KTP. hanya menunjukkan identitas Iya, diri iya. berupa KTP. Iya. Satu. Kedua, ada program infrastruktur. Iya. Mau jalan, Benar, mau benar, jembatan. benar. Plus saya melihat ada program Pendidikan. bedah rumah, Bang ya. Oh, bedah rumah ya. Bedah benar, rumah benar. yang sudah Abang jalankan Sudah, di masa periode pertama. Iya, betul. Dan terakhir tadi pendidikan, Bang. Betul. Lah, mungkin bisa Abang jelaskan kepada Tribuners dan masyarakat Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada umumnya untuk program pertama tadi, Bang. Terkait bagaimana kemudian Abang sudah menyusun rencana anggaran segala macam untuk mengcover kesehatan masyarakat ini. Betulkah nanti masyarakat Langkat bisa berobat gratis nantinya? Baik. Jadiin begini, masyarakat Langkat yang heterogen kita sebutkan tadi dengan jumlah 1 juta lebih, tingkat program yang saya sampaikan itu sudah pada tingkat kebutuhan. Kita bicara infrastruktur, di atas 70% jalan di Kabupaten Langkat itu rata-rata rusak. Jalan menuju ke pedesaan ya kita bicara, karena kehidupan di Langkat itu ada 240 desa dengan 37 kelurahan. Di 240 desa inilah yang trouble terkait tentang infrastruktur. Jalan desa. Jalan desa yang jadi tanggung jawab kita dari pemerintah kabupaten. di pemerintah kabupaten. Nah, saya melihat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Saya turun langsung melihat bagaimana susahnya masyarakat untuk mengangkat hasil panennya, melakukan aktivitas sehari-hari yang dia tinggal di desa tapi harus bekerja di kota setiap hari melalui itu. Saya merasa ini panggilan buat saya sebagai seorang pemimpin dalam konteks tanggung jawab saya sebagai pemimpin, bagaimana ini bisa teratasi. Maka yang pertama saya catat adalah infrastruktur. Oke. Nah, nanti bagaimana realisasinya terkait dengan kalau kita bicara refocusing dan lain sebagainya ini. Nah, saya harus tentunya akan membuat satu penyesuaian dari anggaran yang ada, mana yang bisa saya tarik untuk bisa apa yang menjadi target saya tadi bisa terrealisasi. Ya, itu bicara lain lagi. Yang kedua, masalah kesehatan. Masyarakat sudah sangat terbantu dari program BPJS dan lain sebagainya. Namun ada satu standar yang saya lihat secara sistem kita bisa combine dengan provinsi. Oke. Namanya UHC ya. UHC. Nah, berdasarkan itu hanya dengan KTP penduduk kita, rakyat kita, masyarakat kita bisa berobat gratis. Dan bukan cuma di Langkat, dimanapun di seluruh Indonesia. Jadi coverage areanya itu bukan hanya Langkat? Bukan, jadi seluruh Indonesia. Nah, itu kita lihat kita sudah memenuhi beberapa standar dan tinggal mensubsidi sekitar, kalau saya nggak silap, 17 sampai 20 miliar lagi per tahun. Nah, maka masyarakat kita bisa berobat gratis cuma pakai KTP? dengan KTP. Berarti Abang sudah melakukan proses penelitian, proses sehingga udah tahu tuh
hanya butuh sekitar 18 sampai 20 miliar per Ya. tahun, ini masyarakat bisa menikmati pengobatan gratis hanya menunjukkan KTP. Ya, jadi sebelumnya kita sudah menutupin pembiayaan untuk pengobatan yang sifatnya bisa memberikan gratis kepada masyarakat. Oke. Nah, untuk mencapai target UHC tadi, nah itu dibutuhkan tambahan sekitar 20-an 20-an miliar. lagi. Alangkah bermanfaatnya ini bagi masyarakat kalau kita bisa realisasikan, dan insya Allah saya akan genjot itu di situ. Nah, jadi tadi yang sebut ada yang sangat sedikit sensitif ya di Langkat. Banyak yang tinggal di pesisir. Yang kemarin di masa kepemimpinan saya 2 tahun itu, saya kebut di sekitar hampir 2.000 rumah. Perbaikan 2.000 rumah. Tidak layak huni, Bang, Tidak layak huni. Hanya dengan lebih kurang anggaran 25 juta per rumah itu. Nah, kita combine dengan dana pusat, ada dana provinsi dengan kabupaten, ditambah ada Basnas juga lagi. Basnas juga berperan di sana. Jadi cukup Abang bagus. juga ikutkan Basnas dalam Iya, program itu semua ya? kita libatkan yang tidak tersentuh dengan APBD ini, APBN ini, maka Basnas kita secara orang per orang kita membantu untuk bagaimana itu udah 2.000-an lebih rumah. Dan di wilayah ini pesisir. akan insya Allah akan terus berlanjut. Nah, kita bukan bicara tentang kesejahteraan dulu, tapi bagaimana paling tidak masyarakat kita tidak susah. Oke. Saya pada tingkatan itu, dan satu lagi yang mungkin yang paling sensitif adalah terkait dengan pendidikan yang hari ini menjadi skala prioritas pemerintah. Nah, kita dengan kondisi tempat di Kabupaten Langkat ini perlu Abang ingatkan, itu adalah kabupaten dengan luas terluas di Sumatera Utara. Gitu. Sekitar 6.000 sekian 6.000 kilometer persegi. ya. Nah, ini tentu tempatnya ada yang pinggir laut, ada yang di tengah. Nah, itu yang sarana dan prasarananya itu sangat minim. Nah, itulah yang mau kita kejar supaya anak-anak layak untuk bersekolah. Bagaimana meningkatkan kualitas guru dan lain sebagainya. Ini menjadi skala prioritas saya. Jadi saya nggak mau yang muluk-muluk, tapi yang langsung touchingnya ke masyarakat, ke rakyat Masyarakat kita. langsung merasakan itu, Bang. Saya lahir di Langkat, saya besar di Langkat. Saya juga kepingin saya menjadi sesuatu di Langkat. Makanya dulu di masa abang saya, Bang Samsul, dia dekat ke masyarakat, dia bisa merasakan seperti apa masyarakat itu ketika dia susah. Gitu. Ini yang mau saya follow up, insya Allah. Siap. Nah, Tribuners itu paling tidak menjawab sedikit terkait tema kita gebrakan sang pemimpin. Bang Ondim punya asa besar, punya harapan besar tadi program-program yang sudah beliau sampaikan di masa kampanye kemarin akan menjadi PR beliau, dan tadi paling tidak itulah janji Bang Ondim yang akan dia realisasikan dalam pemerintahan periode 5 tahun ke depan. Kita tunggu memang nanti setelah pelantikan di tanggal 20, tentunya setelah tanggal 20 kebut itu, Bang, ya. Nggak bisa, masih tambah 8 hari lagi. Jadi 20 dilantik, ada 8 hari lagi di Magelang. Setelah itu insya Allah. Di Magelang, ya. Setelah itu kita pulang, kita susun. Siap. Nah, rasanya Tribuners tadi memang kesehatan menjadi satu di antara kebutuhan mendesak hari ini di masyarakat, ya, Bang. Ya. Bagaimana kemudian tadi ada 23 kecamatan di wilayah Langkat dengan kultur, dengan demografi, heterogenitas yang luar biasa. Iya, ada yang di pantai dengan tantangan Kita ada masing-masing. Kampung Bali di Langkat, bayangin. Nah, itu. Kampung Bali itu masyarakat Bali gitu? Iya, yang tinggal di Langkat. Ada namanya salah satu desa di Pangkalan Belanda di kampung saya itu Perlis dan Kelantan. Itu yang berasal dari Malaysia, tapi sudah dari zaman ke zaman di situ. Iya. Jadi Unik ya, luar biasa. Dan rasanya kemudian juga Tribuners bahwa Bang Ondim sudah menjadi bupati untuk masyarakat Langkat. Kalau kemarin kan tadi kita ngomong ada 200.000 sekian pemilih. Tapi kan sekarang kan udah nggak boleh tuh, Bang. General. Yang tidak milih Bang Ondim pun itulah semua masyarakat bagian Bang Ondim. kita, iya, itu masyarakat kita. Baik. Bang Ondim, pelantikan bakalan seru nih, Bang. Tanggal 20 kumpul semua kepala daerah. Kemarin Tribuners kalau kita pantau di sosial media atau di pemberitaan media mainstream, tuh kepala daerah sudah pada kumpul, tes kesehatan segala macam. Kemudian di tanggal 20 pelantikan, dan
mengikuti kemudian di Magelang nanti, di Akmil ya Bang ya. Iya. Pembekalan oleh Presiden pembekalan. Prabowo. Bang Ondim, tentu program-program Bang Ondim tadi mesti sejalan tuh Bang sama program pemerintah pusat. Iya. Memang hari ini Pak Prabowo punya beberapa program yang sudah mulai berjalan Bang di masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Misalnya ada makan bergizi gratis. Iya, iya. Ada kemudian penguatan sektor pertanian. Rasanya Ketahanan pangan ya. ketahanan pangan. Dua itu saja kemudian rasanya sudah kemudian juga mesti dijalankan oleh pemerintah Daerah, provinsi, ya. kabupaten, kota Bang. Nah, bagaimana kemudian Abang sebagai bupati untuk kemudian ikut mendorong nih dua program pemerintah pusat ini Bang? Ya, secara prinsip yang pasti kita akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden terkait makan bergizi gratis, ditambah lagi ketahanan pangan. Saya bicara ketahanan pangan dulu. Memang Langkat ini membutuhkan orang-orang yang mau bekerja sama. Kita katakanlah investor, karena kalau pemerintah buka pintu dengan ketahanan pangan, kita punya lahan yang cukup luas di Langkat. Bisa untuk jagung, padi, kedelai dan lain sebagainya. Tapi tentu ini tidak terlepas dari kebutuhan modal. Nah, kita masih mau melihat, saya kebetulan di PAN, ketua umumnya juga Menko Pangan, Pak kan Zulkifli. gitu, Pak Zulkifli Hasan. Nah, kita sedang bagaimana mengambil kesempatan agar Langkat dapat mendapat prioritas dalam rangka peningkatan pangan, ikut bisa berkontribusi ke Tingkat nasional. Itu satu. Kemudian masalah makan siang bergizi gratis ini, MBG ini. Nah, kita tentunya akan menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Nah, terakhir kita dengar ada semacam penyesuaian anggaran terkait dengan itu dan kegiatan-kegiatan lain. Nah, tentu kita berharap untuk apa yang menjadi tadi yang saya sebutkan tadi tidak mengurangi semangatnya, ya. Artinya bisa tetap memberi ruang agar infrastruktur, kesehatan, pendidikan ini masih tetap bisa menjadi skala prioritas. Nanti kita harus bijak jadi pemimpin, melihat porsi mana yang bisa kita kurangi. Ya, hal-hal yang sifatnya seremonial, yang nggak apa ini, insya Allah. Abang setuju untuk kita kurangi? Sangat setuju. Ya, apa boleh buat ya, karena ya kita kondisinya begini, ya ada hal yang menurut Pak Presiden lebih prioritas untuk kita, dan kita sangat mendukung itu. Rasanya Bang Ondim soal refocusing anggaran ini, Bang Ondim kan juga pernah merasakan nih. Iya. Saat kita COVID, ya. Refocusing, Berapa semua ke kesehatan waktu itu. Betul. Nah, memang hari ini Tribuners menjadi pembelajaran lah bagi semua kepala daerah melihat, memolakan kembali, menghitung-hitung kembali setelah pemerintah pusat di era Pak Presiden Prabowo melakukan proses penghematan APBN. Akan nanti pasti berdampak pada dana share ya Bang ya. Seperti dari begitu. Pusat ke daerah. DAK dan DAU itu pasti dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Saya melihatnya ke situ. Akan terjadi pengurangan. Nah, rasanya Abang juga mesti melakukan proses pembahasan kembali APBD mungkin Bang ya, untuk kemudian melihat sektor-sektor mana yang tadi Abang bilang akan menjadi prioritas kita dalam pembangunan. Ya, jadi begini, kalau ini kan sudah menyangkut masalah teknis, kita akan menyesuaikan nanti sesungguhnya berapa nilai yang dikurangi untuk kabupaten kita. Share untuk Langkat, Bang ya. Dari situ kita akan tentunya mengkaji ulang mana yang prioritas untuk bisa kita utamakan, atau sebagian yang masih bisa kita tunda, atau sama sekali kita batalkan. Nah, ini disesuaikan. Saya masih belum dapat ancar-ancarnya berapa, saya kan belum berada di dalam. Tapi yang pasti dengan adanya pengurangan itu, kita akan melakukan efisiensi terhadap anggaran ke depan. Itu dia. Satu di antara yang menarik tadi Abang bilang adalah biaya-biaya seremonial. Ya. Perjalanan dinas itu pasti tersentuh, pasti. Saya sudah punya konsep untuk itu. Sudah ada Bang ya? Sudah. Rasanya
Bang Onim udah start duluan ini, Iya, udah kita sudah memolakan ya Bang ya. kita kita harus memberikan support kan pemerintah pusat ini yang bisa kita lakukan gitu. Tapi ada hal yang secara prinsip umpamanya gaji para honor Ya, atau ya. yang itu sebenarnya sangat sensitif, itu mohon maaf kita nggak akan mungkin bisa kurangi karena terkait Hajat hidup orang ya Bang ya. orang banyak dan Ya. jumlahnya hanya cukup buat survival dia aja gitu, kehidupan sehari-hari. Sebulan tuh cukup sudah alhamdulillah mungkin Bang ya. Iya begitu. Jadi itu yang Nah, karena Abang singgung soal itu, saya masuk tuh soal itu. Bagaimana Iya. kemudian kesejahteraan guru dan honorer-honorer kita nanti nah Bang? itu dia yang macam sekarang kita ini kan kalau kita tahu kita lihat standar gaji dari guru dan honor hari ini sebenarnya masih di bawah UMP ya. UMK ya, atau UMP ya Bang ya? UMR, sorry. Upah minimum Di bawah nasional. UMR. Nah itulah yang kita akan macam mana caranya supaya bisa membantu mereka tidak hanya terpatri di situ, tapi ada usaha-usaha sampingan. Maka saya bilang kalau program ketahanan pangan tadi secara serius dikembangkan, Ya. Langkat itu punya potensi bukan Lahan hanya kita memberikan punya Bang ya. luar biasa, cukup banyak. Saya sudah pernah menjalin hubungan dengan TNGL, mereka punya 11.000 hektar untuk boleh digunakan. TNGL itu Taman Nasional Gunung Gunung Leuser. Leuser, iya. betul. Jadi pelataran yang di bawahnya itu sebagai areal penyangga menuju Gunung Leuser. Sebenarnya itu bisa digarap masyarakat Bisa gitu, untuk pertanian. Tapi kan masyarakat juga butuh modal gitu. Nah ini yang kita akan punya kerja keras kalau pemerintah alhamdulillah setuju. Nah, Tapi rasanya Bang Ondim lebih gampang ini. Karena Bang Ondim kan ketua DPW PAN. Iya. Sumut. Itu yang kita coba. Dan alhamdulillah hari ini Dan Pak Menteri ya, Ketua Umum. iya ketua umum. Ditambah lagi di dalamnya ada 5 menteri ya. Ya. Lingkungan hidup, kehutanan. Beliau Menteri Menko Desa. ya Bang, Iya. yang kemudian membawahi beberapa bidang kementerian lain. Menteri lain dan berada di PAN. Oke. Itu juga. Lah kok komunikasi itu ini kan blessing nih untuk Iya, Bang Ondim. iya, Karena iya. Abang sebagai ketua PAN secara Sumut, kepartaian provinsi. ketua PAN Provinsi Sumatera Utara. Iya. Pola itu sudah Abang buka nggak ke Sudah. Pak Jul? Sudahlah. Change never come twice kan, ini ada kesempatan kita harus, dan dalam artian positif gitu Ya, ya, program-program. Maka kemarin kita minta Pak Jul itu mengadakan rapat koordinasi di Medan. Oke. Jadi bulan yang lewat beliau datang. Ya, Wamen Kayak ada saya hadir bawa segala ke Langkat. macam gitu. Saya bawa Oke. ke Langkat ke PTPN yang bagian tebu-tebu itu. Nah saya sampaikan di sana tebu itu nggak pernah berhasil karena apa, kondisi tanah dan lain sebagainya. Kenapa nggak kita combine? Kenapa harus tebu aja? Cari yang lain yang lebih Ada sesuai potensi dengan perkebunan lain yang bisa digarap dan pertanian lain yang digarap. Saya bawa beliau langsung Dan bersama lihat dengan- langsung di spot. bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup waktu itu. Langsung kemudian sama Pak Tranggono juga ikut. Dan Menteri Kelautan juga di bawah kita. Laut di Langkat itu Ya. sumber syukur cukup luar biasa. Salah satu potensi yang akan kita angkat adalah masalah karbon dioksida yang kita secara notabene kita punya lahan bakau ya yang cukup Mangrove ya luas. Bang? Mangrove kita. Nah itu sekarang kebanyakan dicuri sama pencoleng-pencoleng ini. Ya, karena Kita mau minta rapiin dibuat itu. arang bakau itu beberapa Iya, diekspor tapi itu, kan Bang, ya. lebih banyak untuk kebutuhan karbon yang bisa Ya. kita hasilkan, dan untuk bakau kita bisa dengan sistem tebang pilih dan lain sebagainya. Ya. Gitu kita nggak Rasanya mau. ada banyak potensi di Langkat Yang yang luar hari ini belum maksimal kita belum garap tersentuh, itu, Bang, ya. belum digarap. Itu juga makanya saya mohon doa dari Tribuners semua supaya nanti ke depan bukan hanya doa tapi sharing juga. Sharing Ya. dalam arti kalau seandainya dari pendengar Tribuners ini yang punya peluang untuk mau bersama-sama membangun di Langkat. Langkat, kita welcome. Ya. Kita membuka Sedap. pintu selebar-lebarnya. Ini sedap kalau Bupati mau membuka Kita tidak pola akan. komunikasi Bang ya. Saya sudah sampaikan itu, dan ini bagian dari reformasi birokrasi yang akan saya lakukan ke dalam untuk investasi di Langkat. Ya. Itu harus secara absolut kita bantu. Baik. Nah, jadi orang lebih santai kan. Baik.
Jadi kita mau buat ada satu program perizinan satu atap yang dalam satu hari semua perizinan harus selesai. Bisa selesai di situ. Ya. Mempercepat proses orang mau berinvestasi, kira-kira Bang ya. Iya, kira-kira. Kadang-kadang kita nih gini Bang ya, ada orang mau berinvestasi, udah mau orang kasih duit ke kita pula yang mempersulit Bang ya. Itu dia yang kita nggak mau begitu kan. Oke, ya. Tribuners, ini menarik dalam program Gebrakan Sang Pemimpin. Silakan Bang Ondim, kopinya sudah tersedia. Rasanya ada banyak program yang memang menjadi PR lah Bang ya. Menjadi PR Bang Ondim. Rasanya 5 tahun kemarin belum maksimal, 3 tahun menjadi wakil, lalu 2 tahun menjadi PLT. Dengan jabatan definitif di tanggal 20 nanti, tentu secara kewenangan, secara administrasi juga Bang Ondim lebih gampang untuk kemudian mengelola Kabupaten Langkat ya Bang. Sama. Bang, kemudian tentu di masa pilkada kemarin masyarakat kita terkotak-kotak. Ya. Mulai dari tingkat partai, rasanya sampai ke tingkat RT masyarakat kita terkotak-kotak dengan pola pemilihan kepala daerah kemarin. Nah mungkin Bang, seperti apa ke depan Abang mengajak masyarakat Kabupaten Langkat, mau dia yang kemudian masyarakat biasa yang berpolitik praktis atau di ASN untuk kemudian bersama kita membangun Kabupaten Langkat. Jadi begitu kita secara hitung cepat quick count, kita dikasih tahu bahwa kita unggul. Saya langsung kasih tahu hari ini tidak ada lagi istilah 01, 02. Kemarin ada istilah Satria. Ada 1 dan 02. Ada sebutannya Satria kita, mereka bisa kita. Itu sudah hapus. Hari ini adalah kewajiban dan tanggung jawab kita untuk bergabung kembali. Kita cinta Langkat, kita buktikan bukan hanya dengan omongan, tapi kita bergabung bersama-sama membangun Langkat. Jadi yang namanya paksi-paksi itu sudah selesai. Kita lihat potensi ini, jangan nanti Allah murka terhadap anugerah yang dia beli dia kepada Kabupaten Langkat, tapi kita tidak bersyukur dengan tidak memanfaatkannya sebaik mungkin. Saya melihatnya ke situ. Dan sudah Abang lakukan itu sebenarnya sudah sekat itu sudah Abang buka nih, udah plong lah Langkat, udah siap menerima pemimpin baru dengan tadi mengayomi semua masyarakat Kabupaten Langkat gitu. Bang, tentu proses peralihan kepemimpinan sekarang kan masih PJ ya Bang ya, PJ Bupati Langkat. Nanti secara definitif kan Abang yang akan menjadi Bupati Langkat definitif Bang. Nah di masa transisi ini Bang, bagaimana komunikasi dengan PJ Bupati? Abang lakukankah atau bagaimana? Kita sama Pak PJ Bupati sebelum ini juga komunikasi bagus, lancar. Nah saya sudah sampaikan, walaupun Pak Mendagri sudah memberi warning, memberi sinyal bahwa ketika kepala daerah nanti bisa melakukan rotasi dan lain sebagainya, tapi kita ingin bagaimana melihat kinerja mereka. Nah memang hari ini dengan tuntutan, refocusing dan penyesuaian anggaran segala macam, kita butuh orang yang punya talent, the right mind in the right place. Itu, dan satu lagi punya talent untuk bisa melihat kondisi ini tapi tetap bisa move on. Itu. Jadi tidak sebatas sebagai birokrat, tapi sebagai playmaker juga di situ, menyesuaikan kondisi yang ada ini begitu. Nah rasanya itu satu di antara hari ini memang teman-teman di pemerintahan khususnya mereka ASN Bang. Bupati ini kan politik Bang. Betul. Jadi adapun mereka yang kemudian berkarir di pemerintahan kemudian menjadi bupati, wali kota, gubernur hari ini, tapi secara murni mereka adalah politisi seperti Bang Ondim. Rasanya ada ketakutan nih Bang di teman-teman hari ini. Ini kalau bupatinya dilantik, gubernurnya dilantik, wali kota dilantik, wah tergeser ini. Kan gitu Bang ya? Pasti. Saya mungkin bisa bilang pasti di semua kabupaten, kota, dan provinsi teman-teman ASN merasa harap-harap cemas lah begitu. Nah kalau Bang Ondim tadi sudah Abang buka sedikit bahwa harus memilih orang yang tepat untuk posisi yang tepat pula. Nah pola seperti apa Bang untuk di Kabupaten Langkat yang akan Abang lakukan nanti? Saya sudah di sana 5 tahun. Mereka tahu persis karakter saya di dalam memimpin. Tadi kita sampaikan ada beberapa program yang
kita harus kejar tayang dengan kondisi keuangan yang seperti ini. Ya. Nah tentu ini kita akan lakukan evaluasi. Saya akan mengumpulkan data terkait seperti apa mereka yang hari ini duduk, sudah apa yang mereka kerjakan. Tapi kita juga harus fair lah ya. Jangan like or dislike karena nggak suka kita nggak, jangan begitu juga. Itu nggak benar ya. Kalau seandainya ini memang mampu, ya kita pertahankan. Tapi kalau tidak, apa boleh buat berdasarkan tuntutan dan kondisi. Artinya abang mau bilang sesuai kinerja mereka dong. Sesuai kinerja. Dan mereka tahu itu. Saya tidak pernah punya, apalagi saya berpegang teguh, saya Muslim, saya tidak pernah punya rasa dendam dan lain sebagainya. Ayo kita jalan bareng, kita buktikan sama-sama kita bangun langkah ini gitu, Oke, In. Mantap sekali sama Bang Odim ini ya. Semua pertanyaan dilawak habis. Tapi rasanya kita menunggu action, Bang. Kalau ini Tribuners masih bisa bilang kami ngemeng-ngemeng, ngomong-ngomong kita, Bang. Tapi rasanya Tribuners program Gebrakan Sang Pemimpin ini menjadi satu di antara pengikat bahwa ada komitmen yang disampaikan oleh Bang Ondim di saat masa kampanye. Tribun Medan khususnya mengingatkan kembali Bang Ondim bahwa ada janji-janji yang kemarin Bang Ondim sampaikan kepada masyarakat kita, supaya Tribuners juga tahu bahwa kita akan mengawal 5 tahun kepemimpinan Bang Ondim di Kabupaten Langkat nanti, gitu Bang ya. Bang, berikutnya saya sebelum ini ada lagi. Silakan, Bang. Saya kepingin menyampaikan ini pendapat saya. Tribun dalam arti sekarang adalah menurut pandangan saya adalah satu penyampaian berita yang paling mudah hari ini diterima oleh masyarakat dengan harga yang cukup memasyarakat. Saya sangat berharap Tribun ya, dalam kata mungkin Kompas Group ya, Tribun lah dalam konteks besar, tetaplah dekat sama saya, tetap awasi saya, karena nanti saya akan masuk ke dunia dengan beragam orang, dengan beragam karakter untuk bisa dekat dengan saya. Tapi ada evaluasi dari Tribun yang saya selama ini merasakan sangat besar manfaatnya untuk saya. Itu salah satu. Alhamdulillah. Akhirnya satu di antara kepala daerah sudah bilang ada manfaat Tribun untuk masyarakat Sumatera Utara. Gitu ya, Bang ya. Kalau tidak salah ya, Bang ya. Benar. Rasanya Bang Ondim, kami Tribuners akan terus mengawasi, paling tidak memberi masukan kepada Bang Ondim dan mengingatkan dalam proses nanti memimpin pemerintahan di Kabupaten Langkat. Bang Ondim, di luar itu semua tentu ada beban di pundak Bang Ondim nih, Bang. Kalau kemarin wakil bupati, lalu jadi PLT, bentar lagi jadi bupati definitif. Bagaimana keluarga, Bang? Adakah kecemasan misalnya, kemarin udah nggak bisa hari Sabtu hari Minggu jalan-jalan, udah punya masyarakat nih, suamiku kalau istri bilang misalnya gitu, Bang, anak-anak gimana, Bang, keluarga kemudian? Awak nih kan kawin sama bini dulu entah wakil sekretaris FKPPI, udah tahu lah dia orang organisasi, udah tak terkejut lagi dia. Jadi udah terbiasa, udah terlatih kali. Udah terlatih ya, Bang. Kawin pun tiba-tiba sore aja datang, malamnya udah acara gitu. Jadi memang di rumah itu kita sudah kasih pemahaman, dan alhamdulillah mereka justru, saya ingin menyampaikan bahwa siapapun itu pasti ya, di seorang kepala daerah, pemimpin kita sebutkan, tanpa dukungan dari keluarga nggak akan bisa maksimal. Ya secocok nggak? Betul, Bang. Rasanya mesti tuntas dulu di rumah ya, Bang. Tapi juga kita harus fair lah. Ketika ada hak dia ya mungkin ada waktu kita bisa represi, kita gunakanlah kemudian kan gitu. Itu dia. Artinya fleksibel lah itu, Bang, ketika tuntutan sebagai kepala keluarga dan tuntutan sebagai kepala daerah tuh mesti kita harus kita tunaikan dengan baik lah, Bang ya. Siap. Bang Ondim yang merasakan itu, karena saya belum pernah jadi bupati. Insya Allah. Bang, ada pesan khusus nggak, Bang, yang disampaikan keluarga Bang, istri atau anak-anak? Mungkin ada ketakutan mereka. Tadi Abang bilang ketika menjadi bupati, Abang di lingkaran yang kadang-kadang banyak sekali godaannya, Bang. Dari sisi manapun godaan itu. Lah, wanti-wanti apa, Bang? Peringatan-peringatan apa yang dikasih tahu sama keluarga? Ya mungkin ya karena dia nothing tulus saja sama saya.
dia bilang begini, Bang, yang penting abang jaga sholat abang. Nah. Kedua, kalau abang berbuat baik ikhlas. Yang ketiga katanya, jadilah orang yang amanah. Terserah abang menjabarkannya seperti apa. Saya detail nggak akan bisa ngomong. Sederhana kan? Sholat, Jaga sholat. kalau saya membantu itu atau Ikhlaslah. apapun yang saya lakukan ikhlas, lillahi ta'ala, Dan amanah tadi. kemudian amanah. Sepertinya gampang, tapi ketika kita menjalani ini memang luar biasa Berat ya, Bang, ya? Nah itulah dia, insya Allah dia berdoa untuk kita, anak juga kan. Karena kita ini kan kalau dipikir-pikir, wah saya aja bingung, bisa ya jadi begini. Jadi bupati ya, Bang. jadi menjaga itu saya selalu bermunajat kepada ya Allah, tolong ya Allah, kalau kau berikan amanah ini, tolong kau berkahi, jaga saya, bimbing saya dengan taufik dan hidayahmu dalam memimpin langkat. Sesungguhnya engkau pemimpin yang memimpin langkat ini, saya ini hanya perantara. Perantara Begitu saja. aja, insya Allah. Mudah-mudahan Tribuners doa Bang Ondim tadi dijawab sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu ya, Bang ya? Ya, terima kasihin. Bang, terakhir sebelum program Gebrakan Sang Pemimpin ini kita tutup, tentu Abang punya harapan Ya, kepada masyarakat Kabupaten Langkat. ya, Yang pertama, kedua kepada Forkopimda, Bang. Tentu di Ya. sana ada stakeholder yang menjadi mitra Abang. Betul. Nantinya dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Langkat. Ya. Lalu ada juga fungsi legislatif di teman-teman DPR yang nantinya juga paling tidak akan menjadi mitra terdekat pemerintah Kabupaten Langkat dalam 5 tahun ke depan. Nah, harapan Abang kepada mereka seperti apa, Bang? ya. Pertama kepada masyarakat saya di Kabupaten Langkat, saya Ondim Sahapandin, memang benar insya Allah sebentar lagi menjadi bupati. Tapi saya ini bukan, saya tidak akan ada arti apa-apa kalau kita seluruh masyarakat Langkat tidak secara bersama-sama dengan saya untuk menawaitukan diri kita berjuang sekuat tenaga dalam memperbaiki Langkat. Izinkan saya memimpin Langkat 5 tahun ke depan. Saya berharap untuk dukungan dari seluruh masyarakat Langkat dalam artian seperti yang disampaikan oleh tadi, Tribun. Kita mendukung, tapi juga kita mengkoreksi agar apa yang menjadi tujuan tadi bisa tetap tercapai. Itu dari dukungan dalam arti tidak hanya dukungan secara membabi buta, tapi juga dukungan dalam arti meluruskan langkah saya mencapai tujuan tadi. Kawan-kawan yang di birokrat, yang hari ini di UPD dan lain sebagainya sampai kepada tingkat kelurahan dan desa, ayo kita bareng-bareng bantu saya. Jadi saatnya kita menjadikan sebuah jabatan ini menjadi amanah yang insya Allah menjadi ibadah untuk kita. Kalau kita lurus, benar melaksanakannya, insya Allah Allah akan menjadikan ini bernilai ibadah untuk kita. Begitu juga dengan kawan-kawan legislatif. Hari ini kita perlu secara bersama-sama duduk menyesuaikan diri dengan secara kondisional yang cukup hari ini cukup Dinamis ya, Bang? Dinamis ya. Tentu kita akan bersama-sama nanti memikirkan bagaimana langkah ke depan. Kira-kira gituin. Baik, Bang Ondim. Tribuners, nggak terasa lumayan hampir 1 jam sama Bang Ondim, tapi rasanya ada banyak isi yang kita sampaikan tadi. Masyarakat bisa melihat ke arah mana Kabupaten Langkat 5 tahun ke depan akan dibawa oleh Bang Ondim. Bang Ondim, selamat sekali lagi. Mudah-mudahan lancar di tanggal 20. Amin. Ditambah 8 hari di 8 Magelang hari. proses pendidikan bersama Presiden Insya Prabowo Allah. nanti. Setelah itu pulang. Mudah-mudahan dimudahkan. Setelah itu pulang ke Kabupaten Langkat Ramadan. memimpin Kabupaten Langkat dengan amanah. Tribuners, terima kasih sekali lagi sudah menyimak tayangan hari ini Gebrakan Sang Pemimpin. Saya ingatkan juga untuk terus mengupdate informasi terkini melalui sosial media kami di Tribun Medan. Ada banyak sosial media kami, ada banyak informasi yang bisa di update di sosial media kami. Terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa di Gebrakan Sang Pemimpin edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.